Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Masih tetap semangat kan belajarnya? Bertemu lagi dengan Bu Nunu. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 5 tentang pahlawanku. Simak videonya baik-baik ya. Adapun muatan IPA memiliki KD sebagai berikut. Dan muatan PPKN memiliki KD sebagai berikut. Dan tujuan pembelajarannya adalah sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Nah, pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Nah, di sini macam-macam pemantulan cahaya, yaitu yang pertama pemantulan cahaya secara teratur, yang kedua pemantulan cahaya tidak teratur. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pemantulan cahaya secara teratur. Nah, pemantulan cahaya teratur ini terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya itu seperti pada cermin datar, sehingga kita bisa melihat bayangan kita dan permukaan air yang tenang. Nah, di sini ada danau di permukaan air yang tenang, kita bisa melihat bayangan pemandangan gunung dan pohon-pohon yang lain. Selanjutnya yaitu pemantulan cahaya tidak teratur. Nah, pemantulan cahaya tidak teratur ini terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya pada permukaan jalan yang berbatu, ataupun pada pemantulan tidak teratur itu terjadi pada permukaan air yang bergelombang. Cahaya yang dihasilkan yaitu berbaur atau acak-acakan ya, tidak jelas. Selanjutnya yaitu alat optik. Nah, alat optik ini merupakan alat-alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Nah, di sini ada beberapa contoh alat optik, di antaranya yang pertama lup atau kaca pembesar, yang kedua kacamata, yang ketiga mikroskop. Nah, kita bahas satu-satu ya. Alat optik yang pertama yaitu lup. Nah, lup ini terbuat dari sebuah lensa cembung. Nah, lup ini dapat membantu kita melihat benda-benda yang berukuran kecil, misalnya tulisan di buku. Nah, akan tetapi perbesaran yang dilakukan lup itu terbatas. Nah, dalam pembesaran suatu benda, lup ini dapat menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan.
Alat optik yang kedua yaitu kacamata. Nah, lensa kacamata ini terbuat dari lensa cekung ataupun cembung. Nah, salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Nah, cahaya dari luar menembus lensa yang bening, kemudian dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda dengan lebih jelas. Alat optik selanjutnya yaitu mikroskop. Nah, mikroskop ini adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang berukuran mikroskopis atau benda-benda yang berukuran kecil, misalnya bakteri ataupun jamur. Nah, mikroskop ini dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali, sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan sangat jelas. Selanjutnya yaitu cermin. Nah, cermin ini merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa cahaya akan dipantulkan secara teratur ketika mengenai benda yang permukaannya sangat rata, licin, dan mengilap. Nah, cahaya yang dapat dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan cahaya secara teratur. Nah, berdasarkan permukaannya, cermin ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu cermin datar, yang kedua cermin cekung, dan yang ketiga adalah cermin cembung. Nah, kita akan bahas sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Yang pertama yaitu cermin datar. Nah, ukurannya atau besar tingginya bayangan sama dengan ukuran benda. Yang kedua, kenampakan bayangannya berlawanan dengan benda. Misalnya, kita meletakkan tangan kita ke cermin datar sebelah kanan ya, tangan kita sebelah kanan. Nah, yang terjadi bayangannya yaitu sebelah kiri. Yang ketiga, bayangan bersifat semu atau maya, artinya bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Nah, contoh benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias. Selanjutnya kita bahas sifat-sifat bayangan dari cermin cekung. Yang pertama, jika benda berada dekat dengan cermin cekung, maka bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Nah, sifat yang kedua yaitu jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangannya benda bersifat nyata atau sejati, berbalik, dan diperkecil. Contoh benda yang menggunakan cermin cekung adalah sendok bagian dalam, lampu mobil, dan lampu senter. Sifat bayangan dari cermin cembung adalah kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu atau maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh benda yang menggunakan cermin cembung adalah sendok bagian luar dan kaca spion. Selanjutnya yaitu periskop. Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Nah, periskop ini memanfaatkan dua sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan. Ini merupakan contoh periskop yang digunakan pada kapal selam untuk mengamati bagian permukaan laut. Berikut cara kerja periskop. Yang pertama, cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Yang kedua, pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Selanjutnya, saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Nah, pantulan cahaya dari cermin kedua ini akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas
Perhatikan gambar periskop berikut. Nah, cahaya masuk ke cermin pertama. Nah, cahaya yang dari cermin pertama ini akan merambat lurus, kemudian akan dipantulkan. Nah, cahaya setelah dipantulkan akan diterima oleh mata. Hubungan simbol dengan makna sila kelima. Nah, sila kelima ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini memiliki simbol padi dan kapas yang menggambarkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu kebutuhan pangan dan sandang. Nah, sila kelima ini bermakna bahwa kita harus selalu berperilaku adil, kita juga harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pengalaman sila kelima Pancasila dapat tercermin dalam sikap sehari-hari, yaitu adil terhadap semua teman, membantu orang lain yang sedang kesusahan, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, dan bergotong royong demi kepentingan bersama. Selanjutnya kita bahas sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama yaitu pedoman berperilaku sebagai umat beragama yang taat kepada ajaran agama. Nah, berikut sikap yang sesuai dengan sila pertama yaitu taat menjalankan ibadah, menghormati hak-hak umat beragama lain dalam beribadah. Sila yang kedua, pedoman perilaku terhadap sesama manusia. Nah, berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama, memiliki sikap tenggang rasa. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Nah, yang ketiga, pedoman untuk bersatu membangun negara Indonesia. Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menghargai produk buatan bangsa sendiri. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Sila keempat yaitu pedoman penerapan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Berikut sikap yang sesuai dengan sila keempat, menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain dan mengembangkan sikap demokratis. Sila kelima yaitu memberi pedoman untuk berperilaku adil terhadap semua orang. Berikut sikap yang sesuai dengan sila kelima. Yang pertama, menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua, membantu korban bencana alam. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kalian harus tetap semangat belajar, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Ingat 4M. Yang pertama, mencuci tangan setelah melakukan aktivitas. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang terakhir, kita selalu membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan kesehatan. Nah, tetap semangat ya. Soleh dan soleha, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.